Terima kasih Anda masih bersama News Pagi pemirsa. Kebakaran yang terjadi di Gedung Utama Kejaksaan Agung diduga bukan akibat arus pendek. Kabar Eskrim menyebut ada dugaan unsur pidana dalam kebakaran tersebut. Polisi memastikan kebakaran hebat yang melanda Gedung Utama Kejaksaan Agung diduga akibat adanya nyala api terbuka dan bukan berasal dari arus pendek listrik. Kabar Eskrim Komjen Pol Listio Sigit Prabowo menjelaskan bahwa asal api berasal dari lantai 6 berdasarkan hasil olah TKP yang dilaksanakan Puslap 4. Selain itu, berdasarkan pemeriksaan, ditemukan ada saksi yang mengetahui kebakaran dan mencoba memadamkan api namun tidak berhasil karena banyak bahan mudah terbakar. Listio menyebut ada dugaan unsur pidana dalam kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung. Dari hasil olah TKP, Puslapor menyimpulkan bahwa sumber api tersebut bukan karena hubungan arus pendek, namun diduga karena open flame atau nyala api terbuka. Dan pada saat kejadian, dari mulai pukul 11.30 sampai dengan 17.30 kita dapati juga ada beberapa tukang dan orang-orang yang berada di lantai 6 ruang biro kepegawaian yang saat itu sedang melaksanakan kegiatan renovasi. Sehingga itu yang kemudian salah satu yang kami dalami. Kemudian kita dapati juga fakta ada saksi yang mengetahui dan kemudian berusaha memadamkan kebakaran tersebut. Seperti yang disampaikan Kabar Eskrim tadi, peristiwa ini diangkat menjadi suatu peristiwa pidana pada hari ini berdasarkan gelar perkara yang kami hadiri. Pada prinsipnya, pimpinan Kejaksaan Agung mendukung penuh pengungkapan peristiwa pidana ini. Dan ini kami lakukan secara bersama-sama sejak awal. Terbentuknya posko bersama di Kejaksaan Agung. Kami bersama-sama tim penyelidik maupun Puslapor, Inapis berusaha sungguh-sungguh untuk mengungkap peristiwa ini. Mabes Polri telah memeriksa 131 saksi dan akan mengusut siapa yang terlibat dalam kebakaran Gedung Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Pasangan Bobi Nasution, Aulia Rahman secara resmi menunjuk mantan Ketua Partai Demokrat Sumatera Utara HT Milwan sebagai Ketua Tim Pemenangan Bobi Aulia. Sementara itu, pasangan Akhyar Salman telah menyerahkan nama-nama tim pemenangan dan program bakal pasangan calon yang sebelumnya diminta KPU Kota Medan. Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Medan, Bobi Nasution Aulia Rahman menunjuk mantan Ketua Partai Demokrat Sumatera Utara HT Milwan sebagai Ketua Tim Pemenangan. Bobi mengungkapkan bahwa HT Milwan sudah bergabung di tim sejak beberapa bulan lalu sehingga sosoknya dapat menyatukan seluruh kelompok pendukung. HT Milwan berbeda sikap dengan partai yang pernah dipimpinnya di Medan yang mana Partai Demokrat justru mengusung pasangan Akhyar Nasution Salman Al-Farisi. Pak HT Milwan itu sebenarnya sudah dari beberapa bulan lalu sudah ada di tim kami. Makanya sekarang sudah sepakat semua Pak HT Milwan untuk memimpin atau menjadi ketua tim sukses. Di sisi lain, pasangan Akhyar Salman telah menyerahkan nama-nama tim pemenangan dan program bakal pasangan calon yang sebelumnya diminta KPU Kota Medan. Hal ini disampaikan tim pemenangannya saat mendatangi KPU Kota Medan guna mengembalikan berkas dokumen yang sudah diperbaiki untuk persyaratan Akhyar Salman sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Medan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, meski di tengah pandemi COVID-19, KPU mengizinkan gelaran konser musik dalam rangka kampanye Pilkada Serentak 2020. Hal ini pun menjadi sorotan sejumlah pihak karena dinilai akan memicu kerumunan di tengah pandemi.
Pilkada serentak tahun 2020 berbeda dengan pilkada serentak sebelumnya karena digelar di tengah pandemi COVID-19. Meski digelar di tengah pandemi, namun Komisi Pemilihan Umum tetap memperbolehkan para kandidat pilkada serentak 2020 menggelar konser musik dalam rangka kampanye. Menurut Komisioner KPU Idewa Kadewiar Saraka Sandi, aturan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada. Meski konser musik diizinkan, KPU tetap minta semua paslon dan timnya untuk tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan selama masa kampanye. Penyelenggaraan kampanye Pilkada 2020 di masa pandemi ini, maka ketentuan yang berlaku dalam hal jumlah pendukung yang hadir dalam satu kampanye itu mengikuti Peraturan KPU nomor 10 tahun 2020 yang sudah dengan sangat eksplisit menyebutkan orangnya Jadi ada dua alternatif, ada yang kemudian maksimal 50 orang, ada yang maksimal 100 orang sesuai dengan jenis kampanyenya Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian justru melarang kampanye terbuka yang bisa melibatkan banyak orang di satu lokasi. Tidak diperbolehkan untuk arak-arakan maupun menggelar panggung musik atau dangdutan. Mendagri mengimbau para kandidat untuk memanfaatkan kampanye secara virtual maupun media sosial untuk meraih simpati pemilih. Sebelumnya, puluhan calon kepala daerah petahana sudah mendapat teguran keras dari Mendagri karena melanggar protokol kesehatan saat mendaftar di KPU. Kebanyakan karena menimbulkan kerumunan saat konvoi untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah dan berpotensi menyebarkan virus corona. Banyaknya pelanggaran protokol kesehatan saat mendaftar membuat banyak pihak khawatir hal serupa terjadi saat kampanye. Tim Liputan iNews melaporkan. Bakal calon wakil Bupati Lamongan dari jalur independen Muhammad Suudin dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan yang ditentukan KPU. Sementara Andi Mirza Ryogi Idris, calon wakil Bupati Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan tidak lolos karena positif narkoba. Bakal calon wakil Bupati Lamongan dari jalur perseorangan Muhammad Suudin dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan setelah menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Tim pemenangan lalu menggantinya dengan Astiti Suwarni. Berkas pengganti calon wakil Bupati ini kemudian dinyatakan lengkap oleh KPU Lamongan. Bahasanya ini penyerahan dokumen perbaikan, perbaikan dari pergantian salah satu pasangan paslon, itu bahasanya Alhamdulillah pada proses penyerahan tadi berjalan lancar dan berkas dinyatakan lengkap. Bakal calon dari jalur independen ini akan berkompetisi dengan pasangan mantan wakil Bupati Lamongan Kartika Hidayati Saim serta pasangan mantan Sekap Lamongan Yuronur Effendi yang berpasangan dengan Kiai Haji Abdul Rauf. Sementara itu, Ketua KPU Sulawesi Selatan mengembalikan berkas salah satu bakal calon wakil bupati di Kabupaten Baru setelah dinyatakan positif narkoba. Pihaknya meminta KPU Baru berkoordinasi dengan partai pengusung agar dalam 3 hari mengganti Andi Mirza Ryogi sebagai Bacawagub di Pilkada Kabupaten Baru. Pemeriksaan kesehatan ialah bebas dari penyalahgunaan narkoba, sehat jasmani dan rohani. Dan salah satu itu kalau dianggap misalnya, saya kira kita sudah tahu semua, itu sudah ada yang tidak bersyarat, maka itu dikembalikan kepada partai pengusung. Andi Mirza Ryogi adalah putra mantan Bupati Kabupaten Baru 2010-2015 dan menantu mantan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2 periode dari 2008 hingga 2018. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Inggris menepis isu penerapan lockdown nasional, namun aktivitas warga dibatasi maksimal 6 orang. Informasi dari mancanegara akan kami hadirkan usai jeda.